Dari ceritanya Mbah Mun lucu. Mbah Mun tuh mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babahnya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun tuh lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Ya jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai yang ngaji saja, ora usah sowan, ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim, terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan, mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten dok ya? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahire iku piye karepe? Sesuk gak takok pisan matiku kapan om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim yo ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, ndelok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh, iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong coba bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, rokok mujalah satu ulama utawa sowan, matekno wong ngene tuh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Gue jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimate sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye
Takono. Aku ya guru pun baik dukun. Wong kalimatnya ra jelas kok mandi. Nggak jelas. Gak mandi. Kalau nggak jelas kita bodoh nih. Ayo gumun mantra itu. Mesti kak. Wah rungokno tenanan kalimatnya terus jelas. Dukun-dukun dulu. Lu kok mandi? Nggak jelas malah. Mandinya tenan bora yoraro. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat kan, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena tidak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya. Kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadli pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo,
Kan terserah kamu. Kamu kan punya akal kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi. Gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling. Ora eling tulisane eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebenarnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh. Lah ya mulane ku dadi perdebatan, kok kaya iya kaya ora. Juga tuh gale gini misalnya. Kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Lu cari yang begini, pusing kan kamu. Agak suka presiden sipil, nggak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, nggak demokratis, nggak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab Ahli Sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita madzhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya mergo mangkel. Dari Imam Haris, aku pokoknya ngomong ngono ae pokoknya. Terus akhirnya Imam Yus nangoten kita arahe jenengan mboten sedo ngarang. Makanya Haris Al-Muhasibi akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam Islam. Ya coba mau apa coba? Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil, gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbah Mun itu lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul akeh wong ayu. Itu dulu babanya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana juga pulang ke sarang. Itu diantara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana nggak pernah pulang ke sarang. Nah, Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga dari saudara yang nggak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Akeh wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepiro kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lare kata Mbah Mun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya itu kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Dong ojo geman moro pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu nggak bisa kamu kendalikan. Nah, itu juga rawan hisab, makanya berat. Pokoknya walatus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Haris Al-Muhasibi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hambal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang nggak butuh dijustifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fikih ini sama tak bedai. Mungkin nggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat? Nggak, jawab saja. Latihan pinter.
Mungkin nggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi? Mungkin nggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat. Ada mengatakan tidak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui manusia. Masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin. Butuhnya Allah itu mau wong muni yotok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, Gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melawayu moro. Wih Allah wis seneng wah nurut aja iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat. Potensinya kan dua, kue langsung melayu apa ngangkat. Potensinya kan kok goblok kayak ngono ora takok. Bicarane kok. Tapi ya mungkin dilembek pangeran. Cek nuruti ora paham-paham lah melayu. Ki milih ndi? Status sing ngene iki nurut apa goblok? Jawab, nurut apa goblok? Ya nurut goblok. Ya aja ngono lah. Kita ndak pernah tahu. Mulane tetap pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya, tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang nggak ngerti. Ya sudah biasa ya. Kalau kita tak tahu isi urip orang, mungkin jawab ya. Munir roh iku nyatane yo koyo roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wa alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya enggak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Kang. Mulane kula niku gak ada kitab-kitab perdebatan ulama anak gejol-gejolkan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Nak. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang nggak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku dihisap tahu orang menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu nggak ngandani takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tuh ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun, wong ora tau mikir ya urip. Jadi ya sudah. Ya angel pancen urip ya angel. Mane ngaji, mane ngaji. Ngaji minal fajr. Minal fajr. Itu satu-satunya ayat sing turun muk sak kalimat. Dadi ora sak ayat muk sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong nopo sebut ini ummatau wasatol litakunu syuhada'a napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasatol. Mun kalau terus jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal.